Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Ijazah Palsu, Jokowi lelaki berijazah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perjalanan persidangan kasus Bambang Trimulyono dan Sugi Nur yang kemarin itu sudah sidang ketiga. Dimana pada sidang ketiga ini ya sepertinya bahwa suasananya memang berlangsung cukup alot ya, karena ini adalah pemeriksaan saksi ya. Biasanya ketika pemeriksaan saksi ya pasti alot karena saksi ini akan ditanya ya oleh para kuasa hukum terdakwa dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tentu bagi kuasa hukum itu tidak akan dilewatkan untuk ya menggali ya dan sekaligus ya untuk memastikan apakah saksi ini betul-betul bisa memberikan kesaksian ya sebagaimana yang dipersyaratkan, apakah kesaksiannya itu berkualitas atau tidak. Dan nampak juga bahwa dalam persidangan ini hadir ya para kuasa hukum Bambang Tri dan Sugi Nur, termasuk Egy Sujana yang sebelum-sebelumnya tidak hadir. Tapi satu hal yang kemudian cukup menarik di persidangan kali ini, karena setelah persidangan ya mereka pun memberikan ya pernyataan di media, dan Bambang Tri ya berkesempatan untuk kemudian memberikan informasi kepada publik di mana sebelum-sebelumnya tidak pernah berbicara. Apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini betul-betul ya membuat kita ya sedikit ngakak ini, karena apa yang disampaikan oleh Bambang Tri katanya akan berjanji untuk mendatangkan semua saksi yang telah dia tulis dalam bukunya. Dia juga merasa semakin yakin karena ada kejadian katanya bahwa saksi itu ya tiba-tiba jantungan ya. Tiba-tiba terjadi situasi yang menurutnya Bambang Tri bahwa dia merasa semakin yakin. Kemudian ada juga yang ya memberikan kesaksian yang bohong ya menurutnya, karena kepala sekolah ini ternyata agamanya itu beda dengan yang di KTP-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya seperti apa ya yang disampaikan oleh Bambang Tri ini. Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Ijazah Palsu, Jokowi lelaki berijazah palsu. Saya janjikan, cuma akan belum waktunya. Jadi mohon bersabar sedikit. Insya Allah. Kalau ada hambatan kan jadi nggak keliru. Ya. Insya Allah. Ya, dan Tetap pada keterangan. Tetap pada keterangan. Semakin yakin dengan kejadian hari ini, dengan adanya saksi yang tiba-tiba sakit jantung dan saksi yang kemudian terbukti berbohong agamanya gitu. Ya baik, sekarang Pak Egy silakan Pak sebagai closing. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono. Ya, ada juga Gus Nur didampingi oleh kuasa hukum Egy Sujana, kemudian Ahmad Kosenuddin dan yang lainnya. Di mana Bambang Trimulyono itu menyampaikan ya bahwa dia akan berjanji untuk mendatangkan seluruh saksi-saksi yang dia telah tulis dalam buku Jokowi Undercover ya, yakni buku yang Jokowi Undercover pertama ini itu lelaki berijazah judulnya lelaki berijazah palsu. Dia berjanji akan mendatangkan itu, tapi katanya bersabar dulu ya, tunggu waktunya ya, jangan terburu-buru ya, nanti saya akan datangkan ya, insya Allah dia akan datangkan katanya seluruh saksi-saksi yang ada di dalam buku yang dia telah tulis ya. Tentu kita berharap demikian ya, supaya ya ini persoalan bisa menjadi terang ya, dan betul bahwa siapakah keterangan yang betul-betul bisa dipercaya sebagai keterangan yang layak dijadikan sebagai keterangan saksi. Dan Bambang Trimulyono ya ini juga ya katanya semakin yakin ya, karena ya tiba-tiba menurutnya dalam situasi di persidangan ya, suasana persidangan pada saat pemeriksaan saksi, tiba-tiba ada saksi yang sakit jantung ya. Dia seolah-olah semakin yakin ya, karena ya apa yang terjadi pada saksinya atau apa yang dialami oleh pada saksi ini ya, tiba-tiba sakit jantung ya, menurutnya seolah-olah bahwa orang ini ya apalah ya, mungkin dalam pandangan Bambang Tri. Tetapi bagi kita bahwa ya yang namanya sakit itu kan hal yang biasa saja, dan jangan dikait-kaitkan dengan
situasi persidangan yang sedang terjadi, karena sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa sakit kapan saja dan di mana saja ya. Kemudian Bang Bantri juga semakin yakin katanya karena ada saksi yang berbohong ya dalam hal agama ya, dimana yang kepala sekolah SD yang dimana ijazah Jokowi pertama kali ya sekolah SD-nya itu berbeda ya katanya antara ya keterangan agamanya di KTP ya dengan ya agama yang dianutnya, dan ketika diambil sumpahnya itu disumpah atas nama agama lain. Nah, ini yang menurutnya lagi semakin meyakinkan bahwa dia yakin untuk menang ya. Dia semakin yakin bahwa apa yang selama ini digembar-gemborkan itu adalah benar adanya. Tentu ini adalah sebuah ya proses yang sedang berjalan di pengadilan, dan ini nanti akan menjadi ya dasar bagi hakim untuk kemudian mengambil putusan. Tentu ya dari keterangan saksi ya minimal 2 alat bukti yang kuat ya, dan sekaligus situasi persidangan yang dicermati oleh hakim sehingga dia bisa membangun keyakinannya ya dalam mengambil putusan. Kita tentu menunggu bagaimana proses ya persidangan ini ya terus ya berjalan ya dengan transparan, dengan fair, dan persidangan kali ini betul-betul memberikan informasi kepada kita karena ya Bang Bantri dan Gus Nur juga dan pengacara itu memberikan ya informasi kepada publik ya setelah melewati persidangan ketiga. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu yang biasanya yang bicara getol, bicara bersemangat itu adalah para kuasa hukum, baik sebelum ya proses persidangan ya, kemudian setelah persidangan. Biasanya mereka hanya yang bicara ini adalah para kuasa hukum, dan kali ini ya ternyata yang inti, yang terdakwa ya Bang Bantri dan Sugi Nur yang kemudian bicara langsung kepada publik, kepada media akan situasi yang sedang berjalan dan apa yang bakal dilakukan oleh Bang Bantri. Yang kita sudah mendengar secara seksama bahwa dia berjanji akan mendatangkan saksi-saksi yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover ya lelaki berijazah palsu. Tentu semua orang menantikan ini karena inilah yang telah menyita dan menjadi betul-betul polemik bagi kita semua. Tetapi yang jelas bahwa persidangan ini sebenarnya adalah bukan pada konteks ya ijazah palsu, karena ini pidana ya. Ini adalah dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Bang Bantri dan Sugi Nur karena proses mubahalah yang sedang ya dilakukan, yang dianggap bahwa itu ada diduga terjadi penodaan agama. Nah, kita akan melihat nanti seperti apa hakim dalam mengkorelasikan antara keterangan saksi dengan dakwaan jaksa, karena dakwaannya ini adalah dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Bang Bantri dan Gus Nur dari proses mubahalah. Sementara yang disampaikan tadi Bang Bantri ini adalah soal ya tuduhan ijazah palsu yang akan mendatangkan saksi-saksi, bukti-bukti sesuai dengan apa yang dia tulis. Kita akan lihat seperti apa nanti prosesnya, bahwa kita ya tentu berharap bahwa ini segera mendapatkan kepastian hukum ya untuk mengakhiri polemik yang sedang terjadi di Republik ini yang telah menyita perhatian publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.